Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat tani semuanya. Di sini saya akan membahas tentang berita yang sedang viral ya. Itu untuk DTKS yang dirubah ke DTSE. Nah, ini saya akan bahas semuanya karena kenapa? Data inilah yang akan nanti diambil untuk penyaluran bansos. Jadi data ini sangat penting. Kenapa kok yang dulunya DTKS sekarang dirubah menjadi DTSE. Nah, mari kita bahas bersama ya teman-teman. Mohon disimak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi begini, pada tahun 2025 ini pemerintah akan mengganti data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dengan data tunggal sosial ekonomi menjadi DTSE. Nah, kenapa perubahan ini itu bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber data sosial ekonomi agar lebih efisien dan menghindari tumpang tindih dalam penyaluran bantuan sosial. Jadi DTKS bukan dihapus ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya jangan khawatir. Nanti saya itu pertamanya dapat ketika nanti diganti jadi DTSE apakah saya masih dapat. Nah, jadi DTSE itu nanti adalah perkumpulan dari beberapa data untuk penyaluran bansos. Jadi otomatis nanti yang sudah terdaftar di DTKS otomatis akan masuk ke dalam DTSE. Nah, ini kita bahas bersama. Lalu bagaimana cara mendaftar sebagai penerima bantuan sosial dengan sistem DTSE yang baru ini? Nah, itu ketika teman-teman semuanya itu sudah terdaftar di DTKS, itu otomatis akan masuk ke data DTSE. Jadi tidak perlu daftar ulang. Ketika sudah masuk ke dalam DTKS, otomatis masuk dalam DTSE. Jadi DTSE itu adalah merupakan basis data tunggal yang mengintegrasikan 3 sumber utama. Jadi DTSE itu adalah kumpulan suatu data ya teman-teman. Jadi apa saja itu kumpulan DTSE itu yang pertama adalah DTKS dari Kementerian Sosial. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, registrasi sosial ekonomi Rekrosek dari Bapenas. Nah, kedua, ketiga, pensusunan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE dari BKKBN. Nah, 3 data ini dikumpulkan menjadi satu menjadi DTSE. Nah, itu perlu teman-teman ketahui. Jadi nggak perlu panik ketika sudah masuk ke DTKS, nanti otomatis akan masuk ke DTSE. Terus kenapa kok disatukan seperti itu? Dengan penyatuan data tersebut, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan menggunakan DTSE sebagai acuan dalam menjalankan program sosial. Jadi pada tahun 2025 ini akan sedikit berbeda dari tahun-tahun kemarin. Nah, kenapa kok dilakukan itu? Agar bansos itu tujuannya agar merata dan tidak tumpang tindih. Kadang kan ada yang mendapatkan BPNT, PKH, bantuan beras, itu satu orang bisa mendapatkan beberapa bansos. Nah, karena data ini dijadikan satu, nah kemungkinan yang kemarin itu sudah mendapatkan beberapa dari bansos itu juga nanti juga akan dievaluasi, cuma bisa mendapatkan PKH atau bisa mendapatkan BPNT saja, mungkin seperti itu. Nah, contoh seperti ini, penyaluran bantuan beras yang sebelumnya menggunakan data P3KE kini akan merujuk pada DTSE. Nah, ini pengumpulan dari 3 data tersebut. Bagi masyarakat yang sudah terdaftar di DTKS, Rekrosek, atau P3KE, data mereka akan secara otomatis dimigrasikan ke DTSE. Nah, ini jadi teman-teman yang sudah masuk ke DTKS nggak perlu panik ya teman-teman, otomatis sudah masuk. Terus dengan demikian penerima manfaat dari program seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan BPNT, dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan BPIJK tidak perlu khawatir karena hak mereka akan tetap diproses melalui sistem yang baru asal status mereka masih memenuhi kriteria kelayakan bantuan sosial. Nah, itu dalam tanda kutip itu ketika KPM itu masih
layak mendapatkan bansos, otomatis dia akan masih mendapatkan bansos. Jadi nanti kabarnya itu pemerintah akan mengevaluasi ya. Jadi data-data yang baru ini nanti akan dievaluasi apakah penerima bansos dari tahun-tahun kemarin itu masih layak mendapatkan bansos atau tidak. Jadi kemungkinan nanti ketika teman-teman KPM semuanya kok yang tahun-tahun kemarin itu mendapatkan bansos dan tahun ini tidak mendapatkan bansos. Nah, itu kemungkinan mendapatkan evaluasi bahwasanya orang ini, semisal si A, ini dievaluasi, oh ternyata kok dia sudah ekonominya itu sudah membaik. Nah, itu kemungkinan bansosnya akan dicabut. Tujuannya agar merata. Yang maunya mendapatkan bansos menjadi tidak dapat dan yang tadinya tidak dapat dan kemungkinan akan mendapatkannya dengan adanya evaluasi ini. Nah, nah, nah itu bagi teman-teman yang sudah masuk ke DTKS tidak perlu panik. Lah terus bagaimana bagi teman-teman yang belum masuk ke DTKS? Lah, bagi teman-teman yang belum masuk ke DTKS, itu bisa langsung mendaftarkan diri dengan 2 metode. Sudah saya buatkan video cara daftarnya, itu bagaimana. Nah, di situ bisa melakukan daftar secara online dan bisa melakukan pendaftaran secara offline. Masih sama dengan pendaftaran tahun-tahun kemarin. Jadi bisa dilihat dalam video saya yang sudah saya buatkan. Dan mungkin informasi ini cukup sekian, mudah-mudahan sangat bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.